dan nyanyi dengan sayapmu. Amin. Di dalam lagu ini difirmankan bahwa firman-Mu berkata, Kau besertaku. Tak perlu kita khawatir, tak perlu kita cemas bahwa Tuhan akan selalu bersama dengan kita dengan segala musim, dengan segala situasi, dengan segala keadaan. Tuhan tetap mengayomi kita semuanya. Betapa Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Denganku, aku bersama. Kau yang kusembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi. Dan hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan, perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku bersama. Kau yang kusembah, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Haleluya. Terima kasih untuk kesempatannya. Tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hendak disampaikan Bapak Oswald. Waktu dan tempat kami akan serahkan kepada Bapak Oswald. Terima kasih, selamat bertugas Pak Oswald. Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk Mbak Lili dan Yusak yang sudah melayani dalam pujian luar biasa. 2 pujian yang memberikan kekuatan. Tapi sebelum saya ingin untuk tes audio, apa bisa mendengar suara saya dengan baik? Oke. Terima kasih ya. Baik yang di dalam maupun yang di Itali, ya, Mbak Helen, terima kasih. Saya mendapat kesempatan malam hari ini, ya, untuk menyampaikan share firman Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian, dan sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sampai dengan saat ini kalau kami ada ini bukan karena kuat dan gagahnya kami, tapi semua atas anugerah dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur Bapa, sore hari ini kami diizinkan untuk bertemu satu dengan yang lain, walaupun melalui media virtual, tetapi Tuhan tidak kehilangan cara untuk menyatukan kami masing-masing. Kami rindu Bapa untuk mendengar firman-Mu sore hari ini. Lengkapi kami masing-masing dengan Roh Kudus-Mu, kuasai kami dengan Roh-Mu ya Bapa, dan satukan kami dengan Roh-Mu, sehingga sore hari ini firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami sekalian menjadi bagian yang terpenting bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau
Dalam banyak hal kami selalu menyaksikan akan keberadaan dan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami, dan karena itu kami mohon ampun. Ayakan kami sore hari ini, di petang ini Tuhan, saudara bersaudara seiman, kami boleh diizinkan untuk mendapatkan bagian di dalam hadirat-Mu. Tuhan, ampuni segala salah dan dosa kami, dan segala kuasa jahat, niat jahat, roh-roh asing yang ingin mempengaruhi kehidupan kami, apapun bentuknya, kami singkirkan, kami patahkan dalam nama-Mu Yesus Kristus. Dan hamba-Mu yang Engkau izinkan untuk menyeberangkan firman-Mu sore hari ini, perlengkapi dengan kuasa-Mu. Dan satukan hamba dengan roh-Mu ya Bapa, berikan kebebasan roh-Mu untuk berbicara kepada kami semua sore hari ini, sehingga di dalam firman-Mu kami mendapatkan kekuatan yang baru Bapa. Tidak menyaksikan segala keberadaan Engkau Bapa dan pertolongan-Mu, tetapi sebaliknya tetap berada di naungan kasih dan sayap-Mu ya Bapa. Terima kasih, di dalam nama Yesus hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih sore hari ini menjelang petang saya mendapat lagi kesempatan kedua dari Bapak Gembala. Setelah minggu yang lalu, saya mohon maaf karena terabaikan. Terus terang aja bahwa saya lupa di detik-detik terakhir, dan terima kasih Bapak Gembala bisa mengambil alih dan menyampaikan hal itu. Tapi sebelum saya menyampaikan sore hari ini, izinkan saya dan keluarga menyampaikan selamat ulang tahun kepada Yayan, ya, khususnya kepada Pak Gembala dan Ibu Gembala, ya, putranya hari ini berulang tahun. Ya, satu kegembiraan ya, mendapatkan menemukan hari jadinya. Ya, tentu setiap orang akan memperingati dengan caranya masing-masing, tapi kami bersyukur di saat-saat seperti ini, ya, anak-anak, khususnya Yayan, tetap mendampingi Pak Gembala dan Ibu di dalam pelayanan. Itu adalah suatu anugerah dan keberkahan Tuhan. Biasanya di dalam usia seperti ini, mereka semakin menjauh, ya, artinya untuk menentukan kehidupannya sendiri, ya. Tetapi saya sangat appreciate dan ya sangat impress. Yayan mau setia di dalam pelayanan, mendukung, menopang pelayanan dari Badan Ibu Astama. Puji Tuhan. Dan tentunya kita semua sidang jemaat juga diberkati, ya. Saya kira itu, dan tidak berbeda jauh dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gembala, ya, pada kebaktian raya, bahkan kebaktian pasca di Bedugul, ya, masih kita mengakhiri di bulan April dengan topiknya adalah teguh dan tidak tergoyahkan, ya, diambil dari Ibrani 10 dan Kolose 2. Kemudian kemarin dalam ibadah raya, Pak Gembala lebih fokus kepada, karena di saat ini kita sementara memperingati, ya, kematian dan kebangkitan sebagai suatu proses atau suatu bagian dari kemenangan, ya, yang kita peroleh dari pengorbanan Kristus, dan perlu kita selebrasi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Oleh karena lewat kematian dan kebangkitannya membuktikan bahwa, ya, dia hidup dan membuktikan bahwa masa depan dan keselamatan itu menjadi bagian, ya, dari saya dan Bapak Ibu sekalian. Dan itulah keuntungan, ya, yang kita dapati, dan ini memberikan kesan atau memberikan harapan kepada kita untuk tetap teguh dan tidak tergoyahkan, ya. Tapi saya begitu terinspirasi dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala pada hari Minggu yang lalu, kemudian dengan persembahan pujian dari kaum wanita sebagai satu bentuk ucapan syukur, ya, sekaligus memperingati Hari Kartini, ya, di mana kita semua tahu bahwa toko Kartini merupakan salah satu toko
yang menggalang emansipasi, ya, emansipasi kaum wanita, ya. Tetapi menurut pandangan saya, sebetulnya itu hanya sebagian dari apa yang dibuat oleh manusia, karena Tuhan tidak pernah membentuk manusia, baik Adam dan Hawa pada waktu penciptaan tidak ada di sana ditulis atau ada satu perbedaan gender dalam hal ini. Tetapi ini hanya bentuk daripada rekayasa atau settingan manusia, sehingga akhirnya kaum wanita merasa tersisih. Dan ini menjadi sangat identik dengan mindset-nya kaum wanita, dan itu adalah bentukan para wanita itu sendiri, ya. Tetapi di sisi yang lain, ya, di dalam Alkitab dicatat bahwa wanita adalah sebagai penolong, berarti dia memiliki kekuatan lebih daripada seorang pria, karena dia dibentuk dari bahagian terpenting dari seorang pria. Dan disinilah, ya, supremasi Allah dimunculkan, tetapi lewat berbagai proses dan yang lain-lain, manusia mulai, ya, membalikan hal-hal itu, sehingga terjadilah apa yang disebut dengan adanya perbedaan gender dalam hal ini. Tapi saya tidak ingin berpanjang lebar untuk membicarakan tentang hal itu, tetapi lebih fokus kepada, ya, baik itu sebagai wanita, baik itu sebagai pria, sesungguhnya di hadapan Allah tidak ada yang beda, ya, tidak berbeda. Semua memiliki kapasitas dan semua memiliki hak yang sama. Ya, bagi Allah tidak ada yang berbeda, karena seperti saya katakan pada waktu-waktu yang lalu, manusia diciptakan dan bukan disabdakan, ya. Jadi manusia ini diciptakan, artinya bentuk. Allah menciptakan, ya, bukan disabdakan. Kalau dunia atau hal yang lain itu Tuhan hanya bersabda, jadilah ini, jadilah itu. Tapi manusia dibentuk, ya, ya, sehingga kita beruntung, kita adalah merupakan bagian, adalah masterpiece-nya Allah. Sehingga sebagai masterpiece kita memiliki keistimewaan. Dan atas keistimewaan itulah Allah bersedia untuk turun menjadi manusia seperti kita dan menyelamatkan. Ya, dan itulah keunikan dan kekhususan yang Bapak dan Ibu saya miliki, dan kita perlu berbangga menjadi bagian itu. Malam hari ini saya ingin berbagi, ya, menyikapi firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, supaya kita tidak berseberangan ataupun membangun subjek yang baru, topik yang baru. Kita akan mengakhiri bulan April dengan Ibrani pasal 10 dan Kolose pasal 2. Tapi saya ingin menggeser sedikit, ya. Karena untuk membangun atau memperoleh satu keteguhan itu membutuhkan adanya satu kerjasama, ya, adanya partisipasi, ya. Tentunya ini harus terbangun, ya. Ada satu fondasi landasan yang kuat sehingga terbentuknya ada satu keteguhan dan kekokohan, ya. Dan dikatakan di situ lebih inilah tidak tergoyahkan, ya. Artinya memang dia punya dasarnya benar-benar kuat, ya. Nah itu kalau pada minggu ibadah raya kemarin, Bapak Gembala sudah membuka, ya, wawasan Bapak Ibu dan saya, ya, mengenai kondisi yang saat ini mulai berlangsung terjadi dengan revolusi teknologi dan sebagainya yang terjadi saat ini, ya, itu membuktikan bahwa fondasi ini harus lebih diperkuat lagi, dan itu tidak hanya dimulai, ya, dari gereja, tetapi harus dimulai dari pribadi demi pribadi, dan dimulai dari komunitas yang paling kecil adalah keluarga. Dan untuk itu saya ingin mengajak Bapak Ibu sendiri, mari kita membaca di dalam Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Ya. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat yang 25, saya akan membacakan ayat yang genap, dan Bapak Ibu
Silakan mengikutinya dengan membaca ayat yang ganjil. Ya, kita mulai. Hubungan antara anggota-anggota keluarga. Ini adalah topiknya ya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tahu hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu buat, terbuatlah dengan segenap hatimu, seperti Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Tuhan tidak memandang orang. Tuhan, ya. Ini firman Tuhan ini sangat menginspirasi saya. Ya, dari rangkaian firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, ya baik itu di ibadah raya maupun ibadah Paskah, ya. Nah, kenapa saya diberikan atau yang hari ya, Kolose dalam hal ini Paulus ya menulis ya dalam surat Kolose ini. Kitab Kolose ini adalah bagian dari pelayanan Paulus tatkala dia berada di dalam penjara ya di Roma. Jadi jemaat di Kolose ini adalah saya setelah mencari tahu apa sebetulnya yang membuat Paulus begitu memperhatikan jemaat Kolose. Ternyata bahwa jemaat Kolose ini adalah satu-satunya jemaat yang tidak pernah didatangi Paulus secara pribadi. Ya. Jadi Paulus tidak pernah sampai ke Kolose untuk berjumpa dengan jemaat di Kolose secara face to face gitu. Nah, tetapi dia memiliki perhatian yang sangat besar ya tatkala dia berada di dalam penjara. Perhatian ini dia dapati setelah ia mendapatkan kabar dari teman-teman sepekerjaannya ya yang melayani di Kolose. Saya begitu tersentak dengan membaca history atau apa yang mendasari kenapa Paulus ini, dan sejalan dengan misi dan visi daripada jemaat Bukit Iman. Bahwa di sini membuktikan bahwa sinergi ya dan kerjasama antar ya sesama ataupun di luar denominasi itu sangat penting. Ya, berjejaring di dalam mempersatukan tubuh Kristus itu sangat penting. Ada denominasi tertentu yang tidak ingin untuk melakukan kerjasama atau bersinergi dengan denominasi yang lain. Oleh karena, saya katakan tanda petik, takut kehilangan domba-dombanya. Ya. Tapi kita beruntung bahwa kita punya satu kesepakatan, ya, adalah satu hati untuk Tuhan, membuka diri, Bapak Gembala sendiri, ya di dalam ini visi dan misi terbuka untuk berjejaring, membangun ya sinergi dengan denominasi yang lain. Dan ini membuktikan apa yang dilakukan Paulus. Tentunya Paulus tidak akan mungkin melakukan pelayanan di
jemaat di Kolose tanpa ada satu sinergi dan kerjasama dengan teman-teman yang lain. Ya, sehingga keterbukaan ini memberikan dia banyak informasi, ya, dan akhirnya pelayanan Kristus, pelayanan tentang pelayanan Kristus ini boleh sampai kepada jemaat di Kolose. Ya, nah, saya melihat di sini bahwa Tuhan punya cara tersendiri dari pelayanan itu. Ya, di sini Paulus hanya dengan menyampaikan surat-surat, ya, mengirim surat untuk memberikan pelayanan atau ini kepada masyarakat jemaat di Kolose. Oleh karena pada saat itu, tatkala tidak ada pelayanan di Kolose, ya, jemaat atau orang-orang percaya di Kolose mulai dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran sesat, ya, pengajaran-pengajaran sesat yang datang, ya, bukan saja dari luar, tetapi dari dalam sendiri, dari para imam-imam orang Israel, Yahudi, baik dari Roma, dari Asia Kecil, dan dari Yunani. Nah, pengajaran-pengajaran yang menyesatkan ini mempengaruhi kadar keimanan daripada jemaat di Kolose. Ya, tentunya ini yang menjadi concern daripada Paulus, walaupun dia sesungguhnya tidak berada bersama mereka, bahkan secara pribadi belum sampai ke jemaat di Kolose. Tapi inilah yang menjadi perhatian yang sangat besar, sehingga ada salah satu jemaat, ada satu, ya, hamba Tuhan, ya, katakanlah satu yang berhasil atau yang diselamatkan oleh Paulus pada saat dia berada di Roma, ya, adalah Onesimus. Onesimus inilah yang dipakai Paulus menjadi jembatan antara pelayanan dia dari dalam penjara dengan jemaat di Kolose, yaitu dengan mengirim surat-surat, ya, untuk memberikan pengertian yang lebih ini. Oleh karena apa? Jemaat-jemaat di Kolose mulai terpengaruh dengan ajaran baru, penyesatan baru, ya, yang mengganggu ataupun yang membuat, katakanlah, berita-berita yang membuat jemaat di sana menjadi berada dalam kondisi yang tidak stabil, katakanlah. Nah, itu sesungguhnya ditujukan untuk mengganggu supremasi daripada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mereka terima pada saat itu. Inilah yang mengganggu Paulus. Nah, Paulus menyadari akan hal itu, sehingga di dalam suratan Kolose pasal 3 ini, dia berpikir, apa yang harus dibenahi duluan? Tentunya dalam komunitas yang besar, agak sulit. Ya, dan inilah hikmat Tuhan yang diberikan kepada Paulus saat itu, dan dia mulai dari keluarga. Penataan kembali, ya, restrukturisasi kembali, ya, keutuhan keluarga. Nah, disinilah hubungan dia membangun kembali yang saya katakan bahwa dia membuat satu pedoman, ya, ada satu pedoman tentang bagaimana hubungan keluarga dalam keluarga kekristenan dalam hal ini. Jadi membangun satu struktur yang baru, sehingga memperkuat fondasi seperti saya katakan di awal tadi, bahwa harus ada satu fondasi yang dibangun, yang diperkuat lagi. Dan ini dimulai Paulus dengan sebuah pengajaran yang baru, artinya dengan dimulai dari keluarga. Disinilah penataan. Kita tahu bahwa dalam keluarga inti tentunya ada aturan, ya. Tetapi yang di firman Tuhan pada sore hari ini yang Paulus gambarkan kepada kita, memberikan kepada kita, ya, yang pertama adalah berbicara kepada para istri atau para perempuan, yang dalam hal ini, ya, para perempuan artinya sebagai ibu rumah tangga. Kalau kita mulai dalam keluarga, dari keluarga tentu ibu, ya, seorang wanita atau seorang istri, dimulai dari situ. Kenapa? Ya, saya mencoba untuk berpikir apa yang menjadi alasan, ya, apa yang menjadi alasan kenapa Paulus harus berbicara pertama kepada istri-istri, para istri. Karena disinilah, ya, Paulus menyadari bahwa istri, sebagai seorang istri atau ibu, dia adalah merupakan sosok guru, ya, dari sebuah keluarga.
ya. Dia menjadi tiang di dalam keluarga, ya. Bapak Ibu tahu tentang manusia di dalam beberapa suku dan sebagainya, ya. Bagaimana mereka menempatkan posisi wanita, ya, dalam berbagai posisi. Sehingga kalau tadi kita bicara di awal mengenai emansipasi, sebetulnya tidak perlu wanita harus berjuang untuk mendapatkan kesetaraan dengan laki-laki, ya. Itu tidak perlu karena itu sudah ada, gitu. Oleh karena dia ditempatkan sebagai penolong. Sebagai penolong berarti dia memiliki kekuatan ekstra dari seorang lelaki. Tapi di sinilah wanita, ya, wanita uh, diambil atau menjadi tujuan utama, ya, yang dibicarakan atau disampaikan oleh Paulus. Kenapa hal ini yang paling penting? Oleh karena dia memiliki pengaruh yang sangat luar biasa di dalam kehidupan sebuah keluarga, ya, dalam kebutuhan sebuah keluarga. Bagaimana kedudukan seorang wanita, seorang ibu, seorang istri sangat berpengaruh, ya, bagi kehidupan sebuah keluarga, baik itu untuk keberhasilan maupun kegagalannya, gitu. Nah, Paulus lebih dulu, ya, menyampaikan hal ini kepada para istri atau para wanita dalam hal ini karena dia tahu bahwa wanita memiliki pengaruh yang sangat besar, ya, baik itu di dalam keluarga maupun di luar, ya. Nah, ini saya melihat itu yang sebagai satu hal yang kenapa Paulus ini. Tetapi di sini dia katakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ya, di sini Paulus lebih menyoroti dalam hal kerohanian, ya, sehingga apa yang menjadi yang diinginkan oleh pada Paulus, ya, adalah sikap dan perilaku seorang istri, seorang ibu di dalam rumah tangga, ya, bersikap dan tunduk, ya, kepada suami, ya, dalam pengertian hormat dan respek secara rohani kepada Tuhan. Jadi dengan demikian dia tidak merasakan ada yang dirugikan, ya, bila mana dia melakukan hal ini. Itu. Karena yang dilakukan adalah bukan untuk menyenangkan hati suaminya, tetapi untuk merebut, ya, hati Tuhan. Gitu. Jadi saya harap Bapak Ibu bisa mengerti apa yang saya maksudkan di sini. Jadi yang dilakukan itu bukan untuk menyenangkan hati manusia di dalam hal tunduk, ya, kepada suami, tetapi yang dilakukan adalah tunduk kepada suami dalam pengertian rohani adalah tunduk kepada Tuhan, ya, sebagaimana Tuhan menginginkan hal itu. Dan inilah yang Tuhan harapkan, yang Tuhan mau dari sikap dan perilaku sebagai seorang istri. Dan ini tidak terbatas kepada para istri, ya. Dalam seperti saya katakan tadi, saat ini kita sementara memperingati para wanita-wanita sementara dalam suasana yang memperingati Hari Kartini, Hari Emansipasi, di mana menuntut, ya, kesetaraan gender atau kedudukan di dalam setiap hal dalam hal ini. Tetapi yang diinginkan Tuhan adalah kesetaraan yang diizinkan oleh Tuhan yang dilakukan oleh para seorang wanita adalah kesetaraan yang memuliakan Tuhan, ya, gitu. Hingga prosesnya adalah untuk menghargai yang diinginkan Tuhan adalah menghargai seorang suami atau tunduk, artinya bukan tunduk dalam arti bahwa istri harus melakukan apa saja, ya, yang sukacitakan hati suaminya. Tetapi yang diinginkan Tuhan adalah melakukan itu untuk memuliakan Tuhan. Ya. Nah, di sini kita melihat esensi dan kekuatan daripada seorang istri. Kemudian dalam ayat yang berikutnya adalah, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia.
Ada dua perlakuan yang diizinkan Tuhan, yang diinginkan Tuhan. Tatkala sebagai manusia kita sudah mendapatkan pelayanan, ya kita sudah mendapatkan penghargaan, tentunya ya ada reward yang Tuhan inginkan, ya. Dan inilah pengajaran yang Paulus ingin sampaikan, bahwa untuk memperkuat fondasi, ya dimulai dari suami istri, ya dimulai dari suami istri, di mana ada kesetaraan, ada kerjasama, ada saling pengertian, ada saling menghargai antara satu dengan yang lain, ya. Kalau Anda sudah mendapatkan pelayanan yang baik, tentunya harus ada, ya. Hukumannya adalah take and give. Anda sudah menerima, tentunya Anda juga bisa harus memberikan, gitu. Itu adalah hukum alam, ya. Dan disinilah kesetaraan dan kebersamaan itu menjadi hal yang sangat penting. Kalau kemarin Pak Gembala memberikan contoh ibarat sepasang sepatu, ya kan? Suami istri itu bagaikan sepasang sepatu, tapi melangkahnya, ya harus bersama-sama. Tidak, walaupun melangkahnya tidak bersama-sama, tetapi mengayunkannya apakah kiri atau kanan, tetapi dia tetap dalam, ya posisi sepasang, gitu. Dan kalau hanya satu yang melangkah, satu yang tidak melangkah, tentunya ada kepincangan, gitu. Jadi di sinilah. Nah, tidak saja dibicarakan kepada istri, tetapi juga kepada suami. Kemudian ini dalam frame, ya dalam sebuah keluarga inti. Disinilah tujuan daripada Paulus untuk memperkuat, ya memperkuat segala sesuatu dimulai dari keluarga. Dalam ayat yang ke-20 dibicarakan kepada anak-anak, ya pada anak-anak. Jadi dimulai dari seorang istri, kemudian suami atau ayah, kemudian kepada anak-anak di sini. Anak-anak punya tanggung jawab tentunya dalam satu kehidupan keluarga. Di sana ada aturan, ya, dan aturannya berbeda-beda, ya, aturannya berbeda-beda, gitu. Dalam membangun keluarga, ya tentunya Bapak Ibu dan saya punya cara yang berbeda, ya, karena kita belajar, ya, dari lingkungan yang berbeda, ya. Tetapi membangun sebuah keluarga adalah bagian daripada learn by doing, ya kan, ya. Di itu ada yang bisa kita mengadopsi dari orang tua kita untuk menjadi bagian yang bisa diteruskan dalam kehidupan keluarga kita pada saat kita memutuskan untuk membentuk keluarga yang baru. Tapi ada hal-hal tertentu yang tidak bisa kita ambil dan mengadopsi karena situasi yang berbeda, ya, lingkungan yang berbeda, ya. Tapi ini adalah bagian pengajaran yang harus, ya, kita ini Tuhan memberikan pengertian ini. Dan Paulus dalam hal ini juga, ya, punya harapan yang sama bahwa supremasi Kristus yang telah diterima oleh jemaat di Kolose itu tidak serta-merta secara gampang, ya, akan dilunturkan, ya, dengan hadirnya pengajaran-pengajaran palsu. Sehingga keluarga inti ini harus diperkuat pemahamannya mengenai, ya, supremasi Kristus itu sendiri dalam segala hal. Oleh karena hanya Kristus sajalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mereka terima, gitu. Dan tidak ada kekuatan lain. Oleh karena apa? Pengajaran-pengajaran baru yang dibawa, ya, oleh para yang baru, baik itu pengajaran dari Romawi dan sebagainya, itu sudah terinfeksi atau sudah ditulari dengan hal-hal sifatnya saintis, ya. Jadi sudah menggunakan pengetahuan, ilmu pengetahuan. Yang kedua, sudah mulai dengan memasukkan, ya dalam hal ini ilmu pengetahuan, sudah mulai memasukkan dengan unsur-unsur filsafat, ya. Jadi sudah dalam bentuk pemikiran-pemikiran manusia, ya, sehingga hal ini akan menjadi dilema atau akan terjadi kemunduran keimanan daripada jemaat di Kolose pada saat itu. Nah, inilah yang menjadi concern utama daripada Paulus, sehingga dia begitu
bersemangat dan tidak mau kehilangan kesempatan untuk tetap walaupun dia di dalam penjara, ya terus melakukan hal itu. Nah, hal ini juga tidak terbatas kepada keluarga inti, tetapi juga kepada keluarga yang lain. Mulai dari ayah, dari istri, ayah, anak, kemudian kepada orang tua. Ya, orang tua pun ya ditegur atau disampaikan oleh Paulus dalam hal ini dalam ayat yang ke-21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hati. Ya, banyak kali ya kalau sebagai opa atau sebagai oma yang punya cucunya melakukan sesuatu yang salah, kan selalu dibenarkan, ya enggak? Ya, kasih kalau di dalam pengajaran EE, ya, dia lebih mengutamakan kasih, ya, tetapi tidak adil, gitu. Jadi itu biasanya sebagai seorang kakek, ya, apapun yang dilakukan. Nah, ini pun ditegur. Jadi berarti ada restrukturisasi, ya, dari keluarga diajarkan lagi. Ada satu doktrin baru, ya, pengajaran dari Paulus untuk memperkuat keimanan ini untuk bisa sampai ya kepada apa yang diinginkan adalah teguh dan tidak tergoyahkan, ya, sebagaimana topik kita jemaat Bukit Iman di bulan April ini. Itu yang menjadi tujuan. Tidak saja sampai di situ, ya, tetapi juga ya di lingkungan pekerjaan kita, ya. Jadi ini menyentuh seluruh segmen atau seluruh bagian, seluruh elemen dari kehidupan manusia sesungguhnya. Mulai dari keluarga, dari dalam dan keluar. Di keluar, ya, karena kita berada di dunia sekuler, yang bekerja di dunia sekuler, tentunya ya kita harus patuh dan taat. Ketaatan, ya, itu di ayat yang ke-24, kamu tahu bahwa ayat yang ke-22, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ini berarti berbicara tentang tatkala kita berada di dunia kerja, di lingkungan kerja, ya, ada tanggung jawab. Pada ibadah raya juga, Bapak Gembala sudah menyoroti akan hal ini. Ya, jadi saya tidak, tapi ini adalah bagian. Jadi penataan kembali kehidupan rumah tangga, keluarga, tidak saja dimulai dari dalam keluarga, tetapi juga setelah kita berada di luar. Kenapa? Karena kita menjadi representasi daripada Kristus itu sendiri. Sehingga di lingkungan kerja juga harus ada ketaatan, ya, bekerja dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas yang kita terima. Jadi kita tidak harus serta-merta. Karena apa? Upahnya ada di situ, ya. Upahnya ada di situ, ya. Yang pertama, yang ada di dalam pikiran kita atau di dalam aktivitas kita pada ayat yang ke-23, yang kita lakukan sesungguhnya itu bukan untuk kita, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Karena kalau kita melakukan itu dengan sungguh hati, kesungguhan, penuh tanggung jawab, ya, tentunya menyenangkan orang lain. Nah, dengan menyenangkan orang lain berarti secara tidak langsung kita memuliakan Tuhan, ya, karena kita tahu Bapak dan Ibu adalah suratan terbuka, ya, suratan terbuka, ya, yang bisa dibaca. Nah, kalau kita bisa dibaca dalam pengertian, dalam hal di lingkungan pekerjaan kita bisa menyenangkan, melakukan secara bertanggung jawab, berarti ya kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan ada bagian yang Tuhan izinkan, yang Tuhan berikan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Gitu. Jadi apa yang kita dapatkan itu bukan atas belas kasihannya manusia. Tetapi itu adalah hak yang Tuhan sudah siapkan. Dan manusia dalam hal ini ya hanya menjadi saluran untuk menyampaikan ini loh. Tetapi sesungguhnya itu adalah hak kita yang sudah Tuhan siapkan tatkala kita melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Jadi saudara dan saya tidak memiliki satu moral obligation ya terhadap sesuatu tatkala kita mendapatkan lebih, ya, itu adalah bonus yang Tuhan berikan. Itu adalah hak yang Tuhan sudah siapkan untuk kita.
ya. Sehingga di dalam dunia kerja, ya, saya selalu bilang kepada anak-anak saya, pada saat kalian bekerja, kalian menerima gaji, ya, jangan pernah menganggap bahwa yang kalian dapatkan itu adalah karena belas kasihan Tuhanmu atau sang pemberi pekerja. Yakinlah bahwa itu adalah bagian yang Tuhan sudah siapkan, itu adalah hakmu, dan dia hanya menjadi, kalau kamu melakukan itu dengan sungguh dan penuh tanggung jawab dan bekerja dengan integritas dan etos kerja yang benar. Jadi kamu tidak merasa beban. Dan itulah yang saya lakukan selama saya bekerja. Saya tidak pernah merasakan bahwa saya menerima sesuatu dari company, ya, itu ada karena belas kasihan company. Tapi itu adalah apa yang sudah Tuhan siapkan. Ya, Tuhan, inilah berkat-Ku, ya. Sedikit ataupun banyak. Kalau saya bekerja sedikit, saya dapat sedikit. Saya bekerja banyak, wajar dong dapat banyak. Ya. Jadi, dengan demikian saya memiliki kemampuan untuk menikmatinya. Gitu. Jadi apakah itu sedikit ataupun banyak, saya diberikan kemampuan untuk menikmati berkat yang Tuhan berikan. Gitu. Dan yang terakhir, pada ayat yang ke-25, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Saya terus terang aja Bapak Ibu, di ayat yang ke-25 ini, menjadi satu tanda tanya besar, ya. Dan pemahaman saya selama ini, ya, mungkin berbeda dengan Bapak Ibu sekalian. Tetapi di sini memberikan pengertian kepada saya. Saya bersyukur Tuhan Roh Kudus memberikan pengertian kepada saya, ya, bahwa apa yang disampaikan, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Ya, pengertian yang saya dapat dari keseluruhan ini, bahwa tidak ada pertanggungjawab secara pertanggungjawaban kita itu pada Tuhan itu adalah pertanggungjawaban secara pribadi. Kita bertanggung jawab secara pribadi. Tidak ada kita bertanggung jawab secara kolektif. Bapak Gembala tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang Bapak, Ibu, dan saya lakukan di hadapan Tuhan, ya. Tetapi masing-masing kita dituntut untuk bertanggung jawab secara pribadi, secara individu, dalam pengertian bahwa setiap kesalahan yang kita buat, itu menjadi tanggung jawab kita untuk mempertanggungjawabkan. Tidak terwakilkan. Oleh karena apa? Karena Kristus telah mati, bangkit. Dan tabir bait Allah telah terbelah menjadi dua. Tidak ada lagi penyekat yang membatasi saya dan saudara. Dan inilah keuntungan bagi saya dan saudara, kalau kita dapat melakukan komunikasi langsung atau bersekutu langsung, berhubungan langsung secara langsung dengan Tuhan, ya, tanpa ada terwakilkan. Kalau di dunia kan kita masih terwakilkan. Ya, Bapak dan Ibu dan saya punya suara masih terwakilkan di Senayan, tetapi di hadapan Tuhan tidak ada. Ya, di hadapan Tuhan tidak ada. Saya tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang anak atau istri saya buat di hadapan Tuhan. Tapi saya mempertanggungjawabkan apa yang saya buat di hadapan Tuhan. Dan itulah yang dimaksud dengan ayat 25 ini. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Berarti tidak ada pertanggungan secara kolektif. Ya. Tetapi hamba Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang melayani, ya, sebagaimana Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada para pengikutnya, para murid-muridnya itu, ya, sifatnya untuk membawa kita sebagai seorang gembala. Namanya juga seorang gembala, ya. Dia akan menuntun kepada jalan yang benar, tapi kembali terpulang kepada para individu, kepada kita sendiri. Sehingga firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa hubungan kita dengan Allah atau dengan Tuhan yang kita sembah, itu tercermin melalui hubungan kita dengan sesama. Artinya, hubungan yang baik, ya, yang sehat dengan Allah, tercermin dari kehidupan atau hubungan di dalam keluarga. Tatkala hubungan kita di dalam keluarga, dalam skop yang kecil ini baik dan benar, ya, mencerminkan
sehatnya hubungan kita dengan Tuhan. Ya, saya kira itu yang bisa saya share pada sore hari ini. Terima kasih sekali lagi. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih sharing kebenaran firman yang telah disampaikan oleh hambanya Pak Oswald. Jadi gereja yang besar lahir daripada unit-unit keluarga yang betul-betul sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Di satu sisi baik atau tidaknya hubungan kita sama Tuhan tercermin dari hubungan kita bersama keluarga kita. Terima kasih atas kebenaran firman-Nya yang di-sharingkan buat kita pada malam hari ini. Sungguh kesempatan yang luar biasa. Tuhan izinkan kita masih bersama-sama menikmati berkat Tuhan pada hari ini. Kita naikkan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Setelah itu kita akan berdoa. Bapa sediakan bagiku, naikkan hari kami tak bisa bilang kasih dan rahmat-Mu. Lalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, berkat setia-Mu di sepanjang hidup. Naikkan syukur hadiah kami, tak bisa dinyatakan tidak baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, berkat setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita akan berdoa bersahabat pada malam hari ini. Kita tetap doakan bangsa dan negara Republik Indonesia dengan situasi saat ini di mana saudara-saudari kita saat ini banyak yang mudik dan merayakan Lebaran. Biarlah Tuhan tolong bangsa dan negara Republik Indonesia agar mereka menemukan satu-satunya jalan keselamatan Siratal Mustaqim itu hanya daripada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Saya minta tolong Ibu David yang berdoa buat bangsa dan negara Republik Indonesia dengan situasi dan keadaannya saat ini. Biar Bu David yang berdoa, nanti untuk jemaat GBT Bukit Iman dengan seluruh keberadaan jemaat saat ini. Kami ibadah nanti pada minggu pertama bulan Mei. Nanti saya minta tolong Mbak Anita yang pimpin kita dalam doa buat kita semua.
Waktu selanjutnya kami serahkan buat Tanda David. Haleluya. Yang kami sembah, agungkan, tinggikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ucap syukur yang luar biasa ya Bapak, kami memiliki Allah Engkau. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah Engkau Alfa dan Omega. Bahkan Tuhan Engkau Raja di atas segala Raja ya Bapak. Terima kasih banyak Tuhan, kami memiliki Allah Engkau, dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Terima kasih banyak ya Allahku. Tidak ada yang bisa menyamai Engkau, mengalahkan Engkau ataupun mengatur Engkau. Kami percaya itu ya Bapa di surga. Terima kasih untuk penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, penjagaan Tuhan bagi kami semua. Kami hingga saat ini walau banyak tantangan, banyak masalah, tapi kami semua ada baik-baik aja. Kami masih tetap sehat ya Bapa di surga, masih bisa memuliakan Engkau. Kami juga masih bisa melayani, masih bisa juga beraktivitas Tuhan dan mempertanggungjawabkan atas kepercayaan yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih juga ya Bapak untuk firman Tuhan, kembali kami diingatkan ya Bapak untuk setiap perkara yang kecil ya Allahku. Karena dari setiap yang perkara kecil, tanggung jawab untuk keluarga ya Bapak. Maka kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup memberikan kami yang lebih besar lagi, lebih baik lagi Tuhan. Bukan hanya untuk suami istri, tapi untuk keluarga, bahkan untuk turunan. Engkau sudah mempersiapkan yang luar biasa, ada hari depan yang penuh harapan. Oleh karenanya ya Bapa, ampuni kami semua Tuhan, dan kita yang melalui firman Tuhan, biarlah itu menjadi bagian kami. Engkau tuntun pimpin kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, taat Tuhan dan selalu memuliakan Engkau melalui sesuai karunia panggilan kami masing-masing. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, berkati iman, doa-doa, rumah tangga dan keluarga juga Tuhan, bahkan dengan segala rencana-rencananya ke depan, campur tangan Tuhan yang terjadi ya Bapa, damai sejahtera Allah melingkupi menaungi. Terima kasih banyak Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Intinya kami mengucap syukur Tuhan, walaupun banyak tantangan, banyak rintangan. Apa yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Di satu hal kami tetap percaya Tuhan, Engkau mendengar doa-doa kami Tuhan, para pendoa syafaat yang mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Kau memberkati Presiden dan Wakil, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Dan aktivitas kegiatannya kami percaya itu di dalam atas izin Tuhan dan Engkau senantiasa menyertai dan melindungi. Kami juga berdoa Tuhan untuk para utusan Tuhan di pemerintahan yang masih kedapatan di hadapan Engkau, bela negara, bela bangsa, bela NKRI. Kau sertai lindungi mereka Tuhan. Kau dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, dari segala sakit penyakit yang berkeliaran, dijauhkan, disingkirkan dari perpecahan, roh provokator, roh dengki, dendam Tuhan, ya Allahku, bahkan Kau singkirkan juga dari segala kekacauan Tuhan yang tidak suka dengan kedamaian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menghancurkan ajaran-ajaran sesat yang menyelinap, roh Isabel, roh Lucifer, belalang-belalang paha Tuhan. Bapa di sorga, kami mohon kiranya Kau campur tangan, berkati doa-doa kesepakatan kami, biar semuanya ditengking, disingkirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kedamaian dalam bangsa dan negara kami ini, dan Tuhan juga memberkati untuk aparat keamanan Tuhan. Kami tahu tanggung jawab mereka tidak mudah Tuhan, tapi kiranya biarlah doa-doa kami dalam kesepakatan kami mohon Engkau utus pasukan mereka perang di sorga untuk membantu peperangan-peperangan mereka di dalam melawan kejahatan, di dalam melawan segala rencana-rencana jahat manusia, rekayasa Tuhan, kelicikan-kelicikan pikiran manusia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong ya Bapa di sorga, kiranya biarlah di dalam tanggung jawab mereka Engkau selalu menjaga, menyertai.
Bahkan diberkati juga dukungan doa keluarga ya Allahku, sehingga mereka masih bisa pulang Tuhan dari tugas-tugas tanggung jawab mereka dan kumpul keluarga ya Bapa di sorga, dengan membawa kemenangan-kemenangan yang daripada Engkau, dan damai sejahtera Allah melingkupi menaungi keluarga mereka masing-masing untuk Hari Raya Idul Fitri juga Tuhan kami mengucap syukur sekali kalau kami melihat banyak sekali yang mau pulang dan kumpul keluarga. Tuhan lindungi mereka ya Bapa, disingkirkan dari mara bahaya, malapetaka, dari segala kuasa-kuasa kegelapan, ajaran-ajaran sesat yang akan mengacaukan, menggagalkan perjalanan mereka untuk kumpul keluarga. Tuhan sertai lindungi mereka. Kau utus masukan malaikat perang di sorga untuk menjaga, melindungi mereka, sehingga mereka bisa tiba di rumah Tuhan, kumpul keluarga dengan keselamatan yang daripada Engkau. Tuhan juga memberkati berkat-berkat yang mereka bawa Tuhan. Kiranya biarlah mereka juga dimampukan untuk menikmati berkat-berkat yang daripada Engkau melalui Idul Fitri ini. Kami cuma bisa mengucap syukur yang luar biasa ya Bapa, walaupun masih situasi pandemi, tapi Engkau tidak kekurangan cara ya Allahku untuk menolong, memberkati dan mencukupi umat-umat-Mu Tuhan. Dan kiranya doa kami juga Tuhan tolong mereka, sehingga apapun terjadi Tuhan yang mereka alami, bahkan mungkin ada keluarga-keluarga yang dalam Idul Fitri ini mereka harus merasakan kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Ya Allahku, Engkau tolong mereka, biar pertolongan penghiburan Roh Kudus datang dalam kehidupan rumah tangga mereka, di dalam hati pikiran mereka, sehingga mereka juga bisa tenang, dan mereka juga percaya bahwa masih ada Tuhan yang sanggup menolong mereka. Engkau adalah juru selamat dunia ya Bapa, yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya biarlah pertolongan mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan di situasi sekarang, mungkin ada mereka yang nafas mereka ada di ujung tombak. Bahkan ada juga mungkin mereka Tuhan, kehidupan mereka ada di pinggir jurang. Ya Bapa di sorga, kiranya lawatan Tuhan datang dalam kehidupan mereka. Masih ada Tuhan yang sanggup menolong mereka. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong mereka. Tangan pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk menjangkau Tuhan keberadaan mereka ya Bapa di sorga, sehingga Tuhan sadarkan, celikan mata iman mereka Tuhan, ingatkan mereka masih ada Tuhan yang sanggup menolong mereka, sehingga mereka masih bisa pulang kumpul keluarga, menikmati kebahagiaan kebersamaan keluarga. Terima kasih banyak Tuhan, kami serahkan Tuhan bangsa dan negara kami percaya Engkau sudah memberikan yang terbaik kepada kami, sehingga kami juga boleh mengucapkan Tuhan, kami mohon restu dari campur tangan Tuhan. Jayalah Indonesia, diberkati dasar landasan Sumpah Pemuda, Shalom Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, meminta dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Pujian dan penyembahan kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Bahkan firman yang Tuhan perdengarkan bagi kami melalui hamba-Mu, Bapak Oswald Luma, juga telah Tuhan perdengarkan bagi kami. Berkati kami senantiasa untuk tidak menyia-nyiakan firman ini Tuhan, tapi firman-Mu termatrai dalam hati kami Tuhan, sehingga buah-buah daripada firman-Mu ini boleh memberkati kehidupan kami, boleh menjadi penerang setiap langkah hidup kami. Bapak, berkati Bapak Oswald dalam pekerjaannya juga Tuhan berkati, usahanya juga Tuhan berkati, keluarganya juga Tuhan berkati, kesehatan keluarga ini juga Tuhan berkati, dan di segala-galanya imannya boleh semakin setia mengiring Engkau, semakin bertumbuh, tidak digoyahkan Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman-Mu. Bapak, hamba-Mu juga serahkan jemaat-jemaat GPT Bukit Iman ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau mendengar setiap seruan doa hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Berkati setiap pergumulan kami Bapa. Kami yakin dan percaya ada solusi di dalam nama Engkau Tuhan. Ada jalan keluar. Dan jawaban Tuhan itu tepat pada waktu saat kami membutuhkan. Kami yakini iya dan amin Tuhan.
Kami yakin dan percaya Engkau menyediakan satu rancangan yang indah bagi kehidupan kami semua, Bapak. Bapak, kami juga serahkan Bapak pekerjaan setiap jemaat juga ke dalam tangan-Mu, baik yang punya usaha sendiri maupun yang terikat dengan perusahaan. Sejauh pekerjaan ini tidak menyimpang daripada firman-Mu, Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau memberkati jerih lelah setiap jemaat dalam pekerjaannya, Tuhan. Pakai kami, Bapak, dimanapun kami berada, nantiasa menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami, Tuhan. Bapak, kami juga serahkan kesehatan kami ke dalam tangan-Mu. Saat ini ada jemaat yang mengalami kelemahan tubuh. Kami yakin dan percaya Engkau adalah sumber daripada kesembuhan, Bapa. Nyatakan kesembuhan itu atas jemaat yang ada, Tuhan. Angkat sakit penyakit dari tubuhnya, Bapa, sehingga boleh merasakan sehat dan bisa beraktivitas dengan tubuh yang sehat, Bapa. Tuhan, kami juga serahkan, Bapa, generasi-generasi GBT Bukit Iman, anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, kaum muda ke dalam tangan-Mu. Biarlah anak-anak ini, Bapa, mereka setia mengiring Engkau, Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman-Mu, menghormati, menghargai orang tua mereka, dengar-dengaran akan didikan dan nasihat, dan senantiasa membawa pengaruh yang benar bagi teman-temannya, Tuhan Yesus. Berkati masa depan yang indah bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat segala pemeliharaan bagi kami yang begitu luar biasa. Tuhan, hamba-Mu juga serahkan ibadah raya hari Minggu besok ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga selesai. Biarlah urapan-Mu, lawatan-Mu tercurah atas ibadah ini, Tuhan. Bahkan ibadah hari Minggu besok itu sebagai perjamuan kudus. Engkau memberkati hosti, Engkau memberkati anggur yang ada, Tuhan. Biarlah mujizat nyata di tengah-tengah ibadah ini, Bapak. Kami yang datang dengan segala pergumulan kami, Engkau akan memberikan kekuatan, Engkau akan memberikan pemulihan, Engkau akan memberikan suatu pertumbuhan iman bagi kami, Bapak. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapak, berkati Bapak Gembala yang juga Tuhan pakai dalam menyampaikan firman. Kiranya Engkau memberkati, Engkau mengurapi, hal-hal baru Engkau singkapkan, rahasia daripada firman semakin Tuhan singkapkan. Dan Engkau pakai pelayanan Bapak Gembala ini semakin luar biasa, bahkan hubungan dengan gereja-gereja lain juga Tuhan memberkati, Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati Ibu Gembala sebagai penolong dalam pelayanan Tuhan Yesus. Engkau pakai kekuatan iman juga Tuhan limpahkan atas Ibu Gembala yang ada, Tuhan. Sehingga dalam pelayanan ini sejalan searah suami istri Bapak dalam pelayanan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa buat Yayan, Tuhan, yang hari ini juga berulang tahun. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati pertambahan umur bagi Yayan yang ada, Tuhan. Kiranya dengan pertambahan umur ini Tuhan Yesus juga Tuhan pakai semakin luar biasa, bahkan dalam pelayanan, dalam pekerjaannya Tuhan, bahkan rencana-rencana ke depannya juga Tuhan memberkatinya, Tuhan Yesus, dan semakin setia dalam mengiring Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah seruan doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan, doa-doa sudah kami naikkan, kebenaran firman-Mu juga sudah kami dengar Tuhan, mengingatkan kami, berguna kami, haleluya, agar senantiasa taat melalui keluarga kami masing-masing, demikian juga setia dan tunduk akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu dan anugerah-Mu Tuhan. Jika sampai saat ini kami ada, itu karena Engkau yang memberikan kekuatan, pertolongan, perlindungan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bapa, hamba-Mu teringat kami mengucap syukur juga Tuhan buat anak-anak kami, generasi kami yang sudah menyelesaikan ujian Tuhan. Kami mengucap syukur anak-anak kami juga Tuhan Engkau tolong. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah doa kami pada malam hari ini. Dan kami akan beristirahat tidur, namun sebelumnya kami mohon berkat yang daripada Engkau saja Tuhan, turun ke atas kami, melingkupi dan memberkati kami pada malam hari ini. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang, pemeliharaan dan dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Nya turun melimpahi kita semua saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Kami terima berkat-Mu, mampukan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ya dalam nama-Mu kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Yang percaya semua katakan amin.
Selamat malam, terima kasih buat teman-teman, terima kasih Om David, terima kasih Pak Oswald, Terima kasih, Pak. terima kasih Mas Anton, Mbak Lili, sama Yusa, terima kasih untuk ujian. Ellen, Ditali, terima kasih. Terima kasih ya. Pak Ronald, Noel, sembuh ya, sudah sehat Noel. Tuhan. Noel Daniel. Terima kasih.